gangguan asam lambung yang pernah mengalami pasti tahu rasanya. Jadi ketika mengalami seperti itu di awal-awal itu saya ingin selalu dibawa ke UGD. Dan mungkin teman-teman pejuang asam lambung sebagian ataupun ada juga yang mengalami seperti itu. Ketika mengalami sensasi seperti itu, seakan nggak bisa mengambil nafas ataupun nafas kayak kosong kayak hampa, itu teman-teman panik dan terus ingin langsung ke UGD, langsung ingin dibawa ke UGD. Ketika teman-teman seperti itu, saran saya adalah teman-teman nafas nggak sesak, nafas nggak berat, tapi tahu-tahu ketika nafas itu kayak hampa, nafas itu kayak kosong, kayak ngeslong, kayak ngeblong. Udara ataupun oksigen itu kayak nggak ada yang ikut masuk pada saat kita bernafas. Padahal kita bisa bernafas, tapi seakan oksigen kayak nggak ada yang ikut masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar. Gini, nafas nggak berat, nafas nggak sesak, tapi ketika kita bernafas kayak nggak ada oksigen yang ikut masuk, kayak ngeblong, kayak kosong, kayak hampa, itu adalah efek asam lambung naik. Balik lagi, itu adalah efek asam lambung naik, dan biasanya disertai dengan debar-debar. Kadang juga nggak debar-debar. Ada yang mengalami sama debar-debar, ada juga yang mengalami tanpa ada debar-debar. Dan pengalaman pribadi saya tentunya pernah mengalami seperti itu, dan pada saat di awal-awal saya belum tahu, itu rasanya seakan-akan saya ingin langsung dibawa ke UGD. Gimana nggak begitu, wong rasanya saja sangat mengerikan, rasanya sulit diceritakan, cuman pejuang gangguan asam lambung yang pernah mengalami pasti tahu rasanya. Jadi ketika mengalami seperti itu di awal-awal itu saya ingin selalu dibawa ke UGD. Dan mungkin teman-teman pejuang asam lambung sebagian ataupun ada juga yang mengalami seperti itu. Ketika mengalami sensasi seperti itu, seakan nggak bisa mengambil nafas ataupun nafas kayak kosong kayak hampa, itu teman-teman panik dan terus ingin langsung ke UGD, langsung ingin dibawa ke UGD. Ketika teman-teman seperti itu, saran saya adalah teman-teman tidak perlu seburu-buru itu. Ketika mengalami sensasi seperti itu, tidak perlu seburu-buru itu. Teman-teman tenang saja dulu, teman-teman tenangkan diri dulu. Tapi ketika teman-teman menenangkan diri beberapa saat, kok sensasinya seperti itu nggak mereda, teman-teman baru ke UGD, nggak ada masalah. Cuman secara umum ketika kita menenangkan diri, sensasinya akan mereda. Pengalaman pribadi saya sudah pernah mengalami dua-duanya. Pernah mengalami disertai debar-debar, pernah mengalami tanpa ada debar-debar. Dan tentunya kita bisa mengalami seperti itu adalah karena asam lambung naik. Dan asam lambung naik tentunya kita sudah pada tahu, umumnya sudah pada tahu asam lambung naik karena apa. Ada lumayan banyak penyebab yang membuat asam lambung naik. Teman-teman bisa mengecek sendiri, teman-teman bisa mengamati kondisi teman-teman sendiri asam lambung naiknya karena apa. Tapi yang umum, yang sering, yang pernah saya alami itu terjadi seringnya pada saat kita berbaring rebahan ataupun setengah rebahan. Nggak duduk, nggak juga rebahan, tapi setengah rebahan ataupun badan nyender. Yang pernah atau yang sering saya alami adalah pada saat kondisi ataupun posisi saya seperti itu. Kadang juga pada saat saya menundukkan badan, benar-benar menunduk karena aktivitas saya memaksa diri saya untuk menunduk. Jadi ketika sejam setelah makan saya menundukkan badan karena aktivitas memaksa itu, setelah itu saya istirahat. Pada saat istirahat saya baru kena itu sensasi mengambil nafas kayak nggak bisa, kayak ngeselong, kayak hampa, kayak udara nggak ada yang ikut masuk ke dalam. Yang sering terjadi saya adalah pada posisi seperti itu. Ya di luar posisi itu tentunya pejuang asam lambung pernah mengalaminya, cuman yang sering saya adalah pada saat posisi saya seperti itu. Jadi balik lagi, itu adalah efek asam lambung naik. Jadi kita harus mengecek kembali, kita harus mengamati kembali naik asam lambung kita gara-gara apa. Tapi juga gini, tidak semua asam lambung naik pasti menimbulkan sensasi seperti itu. Enggak juga, enggak semua asam lambung naik pasti menimbulkan sensasi seperti itu. Cuman pada titik tertentu memang bisa mengalami atau bisa membuat sensasi seperti itu. Jadi salah satu tugas kita yaitu adalah menjaga gimana caranya agar supaya asam lambung tidak naik. Salah satu tugas kita yang lainnya adalah seperti itu. Karena ketika asam lambung naik dan pada titik tertentu bisa membuat sensasi seperti itu, yaitu nafas seakan kosong,
kita bisa bernafas tapi hampa, nggak ada oksigen yang ikut masuk. Itu adalah salah satu sensasi asam lambung naik. Cuman nggak selalu asam lambung naik sensasinya seperti itu, enggak. Dan cara mengatasinya gimana agar supaya kita tidak mengalami sensasi seperti itu lagi? Kalau untuk mengatasi secara keseluruhan agar kita besok-besok atau kita seterusnya tidak mengalami seperti itu lagi, ya tentunya kita harus menyelesaikan ataupun kita harus menyembuhkan gangguan asam lambung kita. Selama kita masih mengalami gangguan asam lambung, selama itu juga kita masih berpotensi bisa mengalami sensasi seperti itu. Jadi balik lagi yang paling inti, kita harus mengatasi gangguan asam lambung kita secara keseluruhan seperti itu. Cuman untuk mengatasi ataupun apa yang harus dilakukan pada detik itu ketika kita mengalami sensasi itu, tentunya kita harus menenangkan diri. Yang paling pertama, yang paling penting ketika kita mengalami sensasi seperti itu, yang paling pertama kita harus menenangkan diri. Ketika kita panik, justru kepanikan itu akan mendobeli ataupun akan menambahi sensasi yang kita alami. Sensasinya akan double. Kita sudah mengalami sensasi yang sangat gak nyaman itu, ditambah kita panik, kita bisa kena serangan panik. Jadi kita akan mengalami sensasi double ketika kita tidak bisa tenang pada saat kondisi seperti itu. Jadi yang pertama pesan saya adalah kita harus tenang. Ya walaupun saya akui itu memang sulit untuk pejuang asam lambung yang masih baru mengalami ataupun masih awal mengalami itu tentunya lumayan sulit untuk tenang. Karena memang gini, secara umum pengetahuan kita, secara umum kita pasti tahu bahwa orang yang tidak bisa mengambil nafas ataupun kita yang nggak bisa bernafas dan berlangsung lama, hasilnya akan seperti apa, umumnya pengetahuan kita sudah tahu. Jadi ketika kita mengalami sensasi seperti itu, pengetahuan kita langsung muncul di kepala kita. Waduh, ini kalau berlangsung lama sensasinya, ini akan bahaya. Pengetahuan kita langsung muncul di kepala kita seperti itu, dan pada akhirnya membuat kita panik. Kenapa panik? Ya karena itu tadi, kita paham bahwa ketika itu berlangsung lama, kita sangat dalam posisi bahaya. Jadi kita sangat panik luar biasa pada saat kita mengalami sensasi seperti itu. Padahal itu nggak akan berlangsung lama, itu hanya sesaat saja. Cuman ya itu tadi, kita belum paham, kita belum tahu, makanya kita panik. Tapi kalau kita tahu, itu akan mengurangi kepanikan kita atau bahkan kita bisa tenang. Itu hanya sesaat saja. Sensasi itu hanya sesaat saja karena asam lambung naik juga hanya sesaat saja. Setelah itu akan balik ke lambung juga. Jadi nggak asam lambung naik terus pada akhirnya kita mengalami sensasi itu berlangsung lama, enggak. Jadi sensasi seperti itu hanya sesaat saja, pada akhirnya akan mereda juga. Jadi kita menenangkan diri dan tentunya kita bisa membantu dengan meminum air putih hangat dan juga bisa menghirup minyak aromaterapi. Dan juga meminum air putih hangat tentunya akan bisa membantu menetralkan asam lambung juga. Dan sensasi yang seperti itu adalah salah satu yang sensasi yang saya takuti, sensasi yang mengerikan bagi saya dulu. Mungkin juga sebagian pejuang asam lambung juga sangat menakuti sensasi seperti itu. Tapi tentunya nggak semua, karena sebagian pejuang asam lambung itu mengerikan atau takut ketika menghadapi sensasi debar-debar. Itu juga lumayan ada yang mentakutkan sensasi seperti itu. Ketika debar-debar, seakan jantung mau copot, seakan jantung mau loncat. Itu juga banyak, dan termasuk saya sendiri juga mentakuti sensasi seperti itu, seakan jantung mau copot kayak mau loncat. Tapi sekali lagi, pejuang gangguan asam lambung itu adalah hanya sesaat. Sensasi kita seakan nggak bisa bernafas ataupun kita bernafas hampa, nafas kita kayak kosong, kayak nggak ada oksigen yang ikut masuk, itu hanya sesaat saja. Jadi teman-teman tenang, harus berusaha untuk tenang, karena kuncinya adalah tenang itu sendiri. Ketika kita nggak tenang, kita akan semakin diserang sensasi yang lainnya yang tentunya lebih nggak mengenakkan. Jadi kita harus tenang. Karena memang nggak ada yang perlu kita khawatirkan banget, nggak ada. Karena memang itu hanya sesaat saja. Tapi tentu saja kita tetap mempunyai PR besar, yaitu adalah mengatasi gangguan asam lambung kita ataupun menyembuhkan gangguan asam lambung kita sampai benar-benar sembuh. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.